Saya akhirnya putusin untuk entry di Teguk di 115 ya. Jadi sebenarnya ini udah 3%, 3,6% kenaikannya ya. Tapi saya antri di bid dengan max cash ya. Jadi all in gitu ya. Informasi ke teman-teman bahwa saham Teguk di hari itu justru malah rontok ya sampai ke level 90 ribuan 90-an ya harganya ya. Sempat rontok di 90-an. Nah, ini high-nya ini 116, apakah dia cukup lumayan tebal dan bisa menurut saya aman lah ya untuk sizing seperti saya yang retail kecil untuk bisa all in gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya udah berkali-kali siapkan max sell saya siap banting di 116 karena posisinya udah 1,57. Jadi kalau seandainya dihitung sama fee udah dapat lumayan ya. Kita masih menunggu 117-nya perlahan mulai dimakan dikit-dikit ya, dibuat. Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share video trading saya di tanggal 14 Desember 2023 ya. Di tanggal 14 Desember itu saya trading di saham Teguk nih teman-teman. Saya trading di saham Teguk seperti itu. Nah, sebelum masuk ke videonya saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk beli dan jual saham ya. Ini hanya adalah video recording saya pada saat trading yang saya share ya ke teman-teman seperti itu. Jadi pada saat itu teman-teman saya jadikan Teguk sebagai salah satu watchlist saya karena ada salah satu influencer yang saya look up to juga yang share ini di IG story-nya. Jadi saya jadikan watchlist gitu ya. Nah, ini menunggu marketnya open beberapa detik lagi. Dan ya Teguk open langsung 3% ya teman-teman. Teguk open langsung 3%. Saya udah siap mau beli tapi masih ragu teman-teman. Saham lain yang jadi salah satu pantauan saya, kalau teman-teman lihat saham Jawa itu udah sempat naik sampai 14% ya. Lainnya bank digital seperti BBYB Arto juga sempat ngegas, Agro ya. Nah itu. Sedangkan saham-saham sektor kesehatan seperti Prim malah justru turun, Prim Ira KF malah justru turun dan nggak bergerak ya. Jadi saya akhirnya putusin untuk entry di Teguk di 115 ya. Jadi sebenarnya ini udah 3%, 3,6% kenaikannya ya. Tapi saya antri di bid dengan max cash ya. Jadi all in gitu ya. Jadi all in, saya udah dapet sebagian parsial, belum semua dapat barangnya, masih menunggu ya sekitar 700-an, 500-an ya, masih belum semua, masih menunggu. Di tengah menunggu udah dapat semua ya. Jadi total saya punya 2.224 lot teman-teman ya, atau senilai sekitar 25 jutaan. Nah, ini saya udah siap ya setting max sell, saya udah klik. Kalau seandainya dia turun saya langsung banting. Saya siap teman-teman dengan resiko 2-3 tik lah ya toleransinya. Nah, ini tadi Jawa sudah sempat 14%-an tapi turun jadi 11%, dan ya saya akhirnya nggak entry ya di saham Jawa. Padahal di hari itu teman-teman saham Jawa ini ARA ya, saham Jawanya ARA. Ini saya menunggu, saya udah plotting profit sekitar 0,87% nih teman-teman, 0,87%. Ini masih ada buying power, tapi sekedar informasi ke teman-teman bahwa saham Teguk di hari itu justru malah rontok ya sampai ke level 90 ribuan 90-an ya harganya ya. Sempat rontok di 90-an. Nah, ini high-nya ini 116, apakah dia akan ditembus ya. Saya sudah plotting profit sekitar 1,75%, menunggu sekitar 400 ribuan, dah lumayan ya bagi saya teman-teman. Dan 116-nya jadi bid yang lumayan tebal juga ya. Jadi 12.000 bid kita menunggu 117, saya menunggu 117, apakah 117-nya akan kembali dimakan ya overnya dan lalu jadi bid gitu ya. Mudah-mudahan bidnya tebal. Dan saya informasikan ke teman-teman pada saat itu nih saya berani all in karena saham Teguk ini liquid ya. Kalau teman-teman lihat bid dan overnya itu cukup lumayan tebal gitu ya. Cukup lumayan tebal dan bisa menurut saya aman lah ya untuk sizing seperti saya yang retail kecil untuk bisa all in gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya udah berkali-kali siapkan max sell saya siap banting di 116 karena posisinya udah 1,57. Jadi kalau seandainya dihitung sama fee udah dapat lumayan ya. Kita masih menunggu 117-nya perlahan mulai dimakan dikit-dikit ya, dibuat ordernya di split ya itu ya sepertinya, karena jumlah lotnya kecil-kecil gitu ya. Tapi nggak tahu nih apakah si influencer yang melakukan HK, saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Tapi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja gitu ya teman-teman. Ya, memang kalau retail seperti saya ya salah satunya analisa saya ya salah satunya ya mungkin kalau seandainya saham yang lagi rame dibicarakan, apalagi influencernya ini ya punya fame ya pasti saya jadiin watchlist gitu ya. Nah, ini kalau 117 tembus saya
floating profitnya naik jadi 2%-an ya. Ini masih belum bergerak, masih butuh kesabaran teman-teman. Nah kalau kondisi seperti ini sekedar untuk tips ke teman-teman, jangan fokus ke overnya teman-teman ya, tapi fokus ke bidnya. Di kasus saat ini bidnya 116.47.000. Nah kalau seandainya si 116 ini berkurang secara drastis gitu ya, ada yang ngehaki turun sampai batas tertentu, nah baru langsung buang. Jadi gitu ya, saya biasanya fokusnya ke bid mata saya, bukan ke over gitu. Jadi ya seperti itu ya kurang lebihnya ya, sedikit masukan atau sharing dari saya ya, seperti itu yang biasa saya lakukan. Dan ini 117-nya perlahan terus dimakan ya, 117 perlahan terus dimakan ya, sisa sekitar 8 ribuan 6 ribuan. Ini saya udah siap ya teman-teman. Nah itu perlahan terus habis. Ini split order nih asumsi saya nih teman-teman, di split jadi beberapa order kecil dan terus dimakan ya, dan overnya ini nggak diisi lagi. Dan setelah jadi bid di 117 nih, ada yang buang ya teman-teman, ada yang buang di situ gitu ya, ada yang haki di situ. Saya udah siap juga kan, udah floating profit ya lumayan ya. Nah itu saya langsung buang ya, 2,5%-an ya, 2,6%-an saya buang semua di 117. Masih antrian parsial, belum semuanya ya, karena mulai ada bantingan jadi saya langsung lepas dan tereksekusi semua ya. Di pagi itu sekitar 4-5 menit perdagangan saya udah berhasil cuan sekitar 500 ribuan ya, 2,26 ya netnya ya. Jual 116 dan dia langsung turun ya teman-teman, lihat tuh ya, saya jual di 116 dia langsung turun sahamnya ke 114 ya, seperti itu. Nah ini karena tadi saya nggak langsung HK, saya 09.00.40 ya eksekusinya. Dan ya dalam kurang lebih 4-5 menit saya berhasil cuan 500 ribuan pada saat itu di saham Teguk ya, udah bersyukur sekali ya teman-teman. Dan sahamnya setelah saya jual turun ya. Ini memang scalping ini nggak harus butuh jam terbang juga ya, istilahnya butuh belajar juga gitu teman-teman, karena bisa jadi saya cuan di saham Teguk, teman-teman ada yang malah loss di saham Teguk karena sahamnya sama, belum tentu hasilnya sama ya. Kalau di scalping itu saham-saham kesehatan, KF, Prim Ira merah, bank digital malah naik kenceng, tapi saya nggak ikutan, tapi nggak apa-apa. Saham Jawa juga tadi sempat balik dari 14% ke 10-11% terus naik lagi, dan kalau saya nggak salah itu closingnya ARA ya, sempat arah terus dibanting kalau nggak salah, nanti kita lihat aja deh teman-teman. Dan ya pada saat itu ya teman-teman, saya nggak trading di saham lain. Ini sahamnya Pak PP juga pada saat itu naiknya nggak begitu kenceng, tapi masih tetap ya jadi salah satu watchlist saya. Jadi in case saya lihat ada spike harga, saya bisa numpang ikutan, ngelihatnya cepet ya, tinggal klik seperti itu ya. Mungkin pada saat itu saya hanya trading di saham Teguk yang di pagi-pagi ya teman-teman. Jadi saya nggak banyak trading lagi yang saya record. Jadi saya scalping di saham Teguk pada saat itu hanya beberapa menit, berhasil cuan 500 ribuan. Ya udah bersyukur ya teman-teman. Seperti itu. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang juga trading di saham Teguk ya pada tanggal 14 Desember kemarin, mungkin boleh sharing juga ya di kolom komentar. Kita diskusi bareng gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja, sekian video trading saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Salam cuan, thank you.